Assalamualaikum. Seketika Pak Firman dan Ustadz Rizal kaget melihat keadaan perempuan yang sudah tidak bernyawa itu. Akan tetapi, respon yang berbeda ditunjukkan oleh bapak-bapak itu. Beliau tiba-tiba menangis histeris setelah mengucapkan sesuatu. "Cynthia!" Warga yang berada di tempat tersebut bertanya-tanya tentang bapak-bapak yang tengah histeris memeluk jenazah perempuan itu. Pak Firman selaku RT setempat mencoba menenangkan bapak-bapak itu dan bertanya siapa asli gerangan perempuan yang beliau tangisi. "Maaf Pak, alangkah baiknya jika Bapak mengikhlaskan kepergian perempuan itu. Sebelumnya maaf, apakah Bapak ada hubungan kekerabatan dengan perempuan di depan saya?" Pak Firman mencoba mencari tahu asal jenazah perempuan di depannya. "Saya Rohmat, saya ayahnya Cynthia. Perempuan yang meninggal ini Cynthia, dia putri kesayangan saya," jawab bapak-bapak tersebut dengan tangisan yang menyayat hati. Warga saling berpandangan dengan perasaan yang beraduk menjadi satu. Antara kelegaan bahwa jenazah tersebut sudah ada keluarga yang mengetahui, namun hati mereka juga iba melihat seorang ayah yang ditinggal pergi oleh putrinya dengan cara yang tidak wajar. "PRT, gimana ini? Jenazahnya mau kita rumat atau diserahkan saja kepada keluarganya?" Pak Parjo bertanya kepada Pak Firman. "Shh, Parjo, kamu gimana toh? Orang lagi berduka kayak gini, kamu tanya kayak gitu?" Pak Mali menimpal. "Sebentar Jo, biar Pak Rohmat tenang dulu," jawab Pak Firman. "Maaf bapak-bapak dan semua yang berada di sini, karena putri saya telah membuat kegaduhan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, karena sudah bersedia menjaga putri saya. Saya pamit undur diri dan izin untuk membawa jenazah putri saya pulang," ucap Pak Rohmat yang sudah tenang, berpamitan di hadapan warga. Pak Rohmat pun membawa jenazah putrinya pulang ke rumahnya, dan warga pun lega dengan kejadian itu. Sepeninggal dari kejadian itu, desa menjadi agak sedikit seram. Apalagi saat wayah Sandeng Kolo, yakni waktu pergantian siang ke malam, membuat warga semakin takut dengan kejadian-kejadian yang tak lazim. Warga sering diketok pintu rumahnya, bahkan sering mendengar suara perempuan tengah menangis. Pak Mali dan Pak Parjo pun sekarang kalau meronda malam harus ditemani dengan menambah anggota warganya. Minimal kalau ada 6 orang, kedua satpam desa itu baru mau meronda malam, menjaga warga yang tengah dalam ketakutan. Kejadian demi kejadian yang tak lazim ini seringkali membuat orang bergidik ngeri. Seperti halnya contohnya pada malam ini, di mana Pak Parjo dan Pak Mali yang tengah menunaikan tugasnya dengan ditemani oleh sebagian warga. Pak Parjo yang biasanya selalu konyol dengan tingkahnya, terlihat berbeda dengan malam ini saat meronda. Saat Pak Mali dengan warga yang tengah asik memainkan kartu diselingi dengan tawa, Pak Parjo hanya diam saja di pojokan. Tidak ada respon. Bahkan ditawari segelas kopi panas pun yang menjadi kesukaannya tidak digubris. Matanya yang terlihat hanya putihnya saja kini membuat warga yang ikut meronda menjadi takut. Dalam keheningan, "Aku mau menikah, di mana calon suamiku? Hihihi." Pak Parjo tiba-tiba bersuara seperti perempuan dan tertawa menakutkan. "Wah!" Warga yang berada di situ tak terkecuali Pak Mali berteriak. Mereka lari tunggang langgang melihat tingkah laku Pak Parjo yang seperti orang kesurupan. Setelah agak jauh, mereka pun berhenti dengan nafas yang tak beraturan. "Pak Mali, itu sohib kamu kenapa?" tanya seorang warga. "Iya benar Pak Mali, serem banget kayak orang kesurupan aja," timpal warga yang lain. "Saya juga nggak tahu si Parjo kenapa. Tadi dia sehat walafiat," jawab Pak Mali dengan nafas yang masih ngos-ngosan. "Pak Mali, bagaimana kalau kita datang ke Ustadz Rizal? Kita minta bantuan beliau," saran dari warga yang ikut meronda. "Ya udah, ayo sekarang kita minta bantuan Ustadz Rizal." Pak Mali pun menyetujui saran warga tersebut. Akhirnya, Pak Mali bersama 4 warga yang ikut meronda pergi menuju masjid setempat, di mana Ustadz Rizal sering menghabiskan malamnya bermunajat kepada Allah di tempat itu. Saat akan memasuki halaman masjid, Pak Mali bersama rombongannya melihat keranda yang belum dikembalikan ke rumah keranda, bergerak sendiri. Keranda yang berada di halaman masjid itu bergerak maju mundur dan sedang didorong oleh perempuan. "Astagfirullahaladzim, setan!" Pak Mali beserta rombongannya kompak melafazkan istighfar sambil berteriak.
Lari tunggang langgang pun tak terhindarkan oleh mereka seusai melihat peristiwa yang begitu mengerikan. Berlomba-lomba lari, namun tak tahu arah tujuan, demi menghindar dari melihat sosok makhluk astral. "Awas!" teriak Pak Mali yang berada di barisan paling depan. Pak Mali terjatuh, lalu diikuti dengan jatuhnya warga yang berada di belakangnya karena menabrak seseorang. "Astagfirullahaladzim, ini bapak-bapak kenapa? Kok kelihatan ketakutan seperti ini?" tanya Ustadz Rizal. "Itu Tats, ada setan," jawab Pak Mali dengan nafas yang tak karuan. "Coba kalian tenang dulu, ceritakan dengan jelas," Ustadz Rizal kembali bertanya. Kemudian Pak Mali menceritakan dengan detail tentang kejadian yang dialaminya bersama rombongan warga yang ikut meronda. Mulai dari Pak Parjo yang seperti orang kesurupan, lalu di masjid melihat kejadian yang begitu ngeri, sampai yang terakhir bertemu dengan Ustadz dan hampir saja akan menubruknya. Ustadz Rizal pun diam sejenak, lalu menyarankan agar menemui Pak Parjo yang katanya seperti orang kesurupan. Pak Mali beserta rombongannya setuju dan kembali ke pos kamling untuk mengecek keadaan Pak Parjo. Sesampainya Ustadz Rizal, Pak Mali beserta warga di pos kamling, Pak Parjo Pak Parjo sudah tidak ada di tempat itu. Pak Mali pun kini menjadi panik karena sahabat seperjuangannya itu tidak ada. Akhirnya mereka sepakat untuk mencari di mana keberadaan Pak Parjo dengan bantuan Pak Firman. Ustadz Rizal, Pak Mali dan rombongannya merasa bingung dengan keadaan Pak Parjo sekarang. Di tengah perjalanan menuju rumah Pak Firman pun mereka saling bergumam di mana gerangan Pak Parjo sekarang. "Maaf sebelumnya, Pak Parjo memang tadi sewaktu ditinggal oleh bapak-bapak ini keadaan sebenarnya bagaimana toh?" Ustadz Rizal memulai pembicaraan di tengah perjalanan. "Ya seperti orang kesurupan Ustadz. Kita pas tadi main catur, Parjo diem aja. Terus pas saya panggil Parjo, dia cekikikan kayak perempuan Tats," jawab Pak Mali. "Bener Tats, Pak Parjo tadi serem banget," timpal warga yang lain. "Astagfirullahaladzim." Ustadz Rizal pun beristighfar sambil mengelus dada. Rombongan Ustadz akhirnya sampai di rumah Pak Firman. Pak Mali kini tengah mengetok pintu rumah yang berada di ujung desa ini. Pak Firman terbangun mendengar pintu rumahnya diketok. "Assalamualaikum Pak Firman." Ustadz Rizal melafazkan salam. "Waalaikumsalam. Iya sebentar," jawab Pak Firman dari dalam rumah. Terdengar suara kunci rumah yang gemerincing, pertanda sang penghuni rumah akan membukakan pintu. "Loh, ada Ustadz toh? Mali kok bawa rombongan ronda? Ada apa ini Mali? Parjo kemana? Kok nggak ada?" tanya Pak Firman setelah membukakan pintu. "Maaf sebelumnya Pak Firman, kami datang rame-rame menjelang tengah malam," jawab Ustadz Rizal. "Kami datang ke sini ingin memberitahukan tentang keadaan Pak Parjo saat ini," lanjut Ustadz Rizal. "Lah, memangnya kenapa dengan si Parjo? Dia sakit atau apa?" Pak Firman kembali bertanya. "Begini Pak Firman." Pak Mali pun menceritakan tentang kejadian yang menimpa Pak Parjo, sekaligus peristiwa ngeri yang mereka lihat di masjid sampai bertemu dengan Ustadz Rizal. Pak Firman mengangguk-ngangguk kepalanya, diam sejenak, lalu memutuskan untuk pergi bersama rombongan ronda menuju kediaman Pak Parjo. Rombongan pun setuju dan berangkat menuju kediaman Pak Parjo. 1/4 jam mereka berjalan dan sampailah di rumah Pak Parjo yang nampak asri ditumbuhi bunga-bunga dan tanaman hias di pekarangan rumahnya. Suara pintu diketok. "Assalamualaikum." Pak Firman mengucap salam. "Waalaikumsalam." Terdengar suara perempuan menjawab salam dari dalam rumah. Pintu terbuka dan keluarlah seorang perempuan yang tak lain adalah istri Pak Parjo. "Oh, ada Pak Firman, Ustadz Rizal dan bapak-bapak juga. Mari silakan masuk." Istri Pak Parjo yang bernama Bu Zia mempersilahkan masuk. "Tidak usah Bu, kami hanya sekedar bertanya, apakah Pak Parjo sudah pulang ke rumah atau belum?" Ustadz Rizal bertanya. "Kang Parjo belum pulang ini bapak-bapak." "Lah memangnya Kang Parjo kemana? Apa yang terjadi sama Kang Parjo Pak?" Bu Zia bertanya dengan penuh cemas. Pak Mali lalu menceritakan semua kejadian yang menimpa Pak Parjo.
juga dengan kejadian yang menimpanya beserta rombongan ronda. Ibu Zia menangis hingga membangunkan isi rumah sekaligus tetangganya. Tetangga Bu Zia nampak keluar rumah dan mencari asal-muasal kegaduhan. Setelah beberapa warga berkumpul dan mendengarkan dengan saksama tentang apa yang telah diceritakan secara rinci oleh Pak Mali, warga pun beramai-ramai mencari keberadaan Pak Parjo. Namun sungguh sayang, hingga waktu menunjukkan akan masuknya waktu sholat subuh, Pak Parjo belum juga ditemukan. Dengan berat hati, warga pun pulang ke rumah mereka masing-masing dan mengganti pakaiannya dengan yang lebih rapi karena akan mengikuti jamaah subuh. Warga telah berkumpul di masjid dan sholat jamaah subuh pun dimulai dengan tenang dan khusyuk. Namun berbeda dengan Pak Mali dan rombongan ronda yang tadi malam mendapat jatah meronda. Orang-orang tersebut nampak ketakutan mengingat kejadian di halaman masjid tadi malam. Nampak wajah kegelisahan walau mereka sedang bersama banyak jamaah yang lain dalam masjid. Sholat subuh pun usai. Ustadz Rizal memulai membuka pembicaraan setelah wiridan ba'da subuh rampung. Semua jamaah mendengarkan dengan saksama tentang rencana pencarian Pak Parjo yang belum juga ditemukan. Namun sebelum Ustadz Rizal mengakhiri musyawarah, Ustadz Rizal menganjurkan agar keranda yang masih berada di halaman masjid